Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pantas alias pendampingan terikhlas, selamat datang. Saya Indra Uno. Hari ini kita ketemu dua pendamping terikhlas. Siapakah gerangan? Suara dan video aman, pencahayaan aman. Saya tambah deh pencahayaannya biar kelihatan sedikit lebih jelas. Oke? Alah, wah, coplok. Coplok ternyata, saudara-saudara. Ini caranya supaya tercoplok. Oke, lampunya sudah minta diganti karena sudah mencoplokkan diri. Bisa taruh sini. Oke, sambil nunggu yang lain, kita tayangkan yang satu ini. Satu ini udah kelihatan belum? Dari siapa nih? Lah, Dex. Oh, Dev. Apa tuh? Dari Bandung. Coba ya, saya lihat dulu tulisannya di situ kecil. Sini aja saya lihatnya. Devi Lutfiana. Pak, apa yang mesti kita lakukan jika suami kita tidak mengizinkan bekerja alias hanya menjadi ibu rumah tangga saja? Kemudian apakah jika kita bekerja jualan online, kalau suami nggak izinin itu tetap halal atau mending nurut? Tapi sebenarnya bukan saya banget. Oke. Mau dengar nggak? Bukan pendapat saya nih, bukan pendapat saya. Tapi apa yang saya dapatkan dari agama, ya sebatas yang saya pahami saja ya. Pertanyaannya keren banget. Dan ini banyak kejadian juga nih. Saya sambil buka laptop ya. Jadi pertama, surganya istri ada di ridhonya suami. Jadi itu harus diingat ya. Ingat dulu. Tetapi segala sesuatu di kehidupan kita, apalagi kehidupan rumah tangga, itu ada prosesnya. Sambil ngopi ya saya. Nah, kalau misalnya sang suami sebagai nakoda itu mencukupi semua kebutuhan, ya semua kebutuhan untuk keluarga, itu berarti dia sudah menjalankan tugasnya, yaitu mencari nafkah. Kalau tugas seorang istri itu adalah menjadi pengurus atau benteng keluarga, bahasa lebih lugasnya ya. Jadi membentengi apa? Membentengi dari segi makanan, dari segi kesehatan, dari segi pendidikannya, dan dari segi akhlaknya. Itu tugasnya istri. Jadi suami dan istri punya dua tugas yang berbeda. Kalau punya dua tugas yang berbeda, artinya
satu waktu nanti pertanggungjawabannya juga berbeda. Oke, nah kalau istri dibilang nggak boleh kerja, nurut aja. Kenapa? Karena kerja itu adalah tanggung jawabnya suami, dan itu yang akan ditanyakan setelah kita meninggal, ya, bagaimana kita menyediakan nafkah. Nah, kalau kondisinya tidak mencukupi apa yang dicari nafkahnya dari suami, itu artinya, waduh, ada yang lewat tadi, ibu saya lewat. Kok bisa kelihatan di sini padahal saya pakai green screen. Ibu saya, kebetulan saya sedang bersama ibu saya. Oke, nah kecuali nggak cukup nafkahnya. Nah, kalau nggak cukup nafkahnya, boleh nggak istri bantu untuk mencari nafkah dan nanti nafkahnya diserahkan kepada suami? Boleh, boleh banget. Ya, tapi artinya apa? Apa yang istri penghasilan dapatkan itu bukan untuk tidak disetorin gitu terhadap keuangan rumah tangga. Itu harus disetorin. Kenapa? Ibaratnya gini, suami kapten kapal laut, karena memang tugasnya begitu. Terus kapalnya bocor, boleh nggak istri ikut nempelin atau menambal kapal yang bocor? Boleh, ya, dengan cara bekerja. Tapi kemudian bukan berarti menggantikan menjadi pencari nafkah, ya, utama. Nah, gimana kalau nggak ada suami? Ya, mau nggak mau tugas mencari nafkah jadi di pundaknya ibu atau dalam hal ini untuk dirinya dan keluarganya. Nah, kalau bukan dev banget gitu ya, di rumah aja dan di rumah tangga aja, ibu rumah tangga itu kalau dijalankan dengan baik, sungguh-sungguh, itu surga, ganjarannya surga. Jadi kalau misalnya pengen berkreasi dan berinovasi, ya nggak perlu kerja kan, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, contohnya kegiatan-kegiatan sosial itu untuk kreasi dan inovasi bagus banget. Gabung sama OKOC keren banget. Ya, maksudnya menjadi relawan, sukarelawan, volunteer istilahnya. Itu tenaganya bisa disalurkan, pemikirannya bisa disalurkan. Dan sekarang alhamdulillah udah enak banget, semuanya bisa melalui digital atau virtual. Ya, jadi masih banyak jalan untuk menyalurkan kreasi dan inovasi. Satu saat mungkin akan diperlukan, ya, di mana dev dibolehkan atau diizinkan untuk bukan bekerja ya, melakukan aktivitas sesuatu, dan karena aktivitas itu ternyata bertumbuh, dia menciptakan lapangan kerja. Nah, ajak suami bareng-bareng, jadi bukan sesuatu yang terpisah. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu sedikit. Kalau enggak, Dev DM saya aja, terus kita konsultasi. Oke, hatur nuhun satu acana Dev di Bandung. Oke, kita lihat ya, siapa ini yang akan hadir. Pria-pria ganteng dan masih muda. Ini dia nih, Kang Deron dan Mas Finkan. Kang Deron dari OKOC Millennial Jabar, Mas Finkan dari Seeker Revolution Organizer atau SRO singkatannya. Oke, sepertinya mereka udah dari tadi udah nungguin.
Jadi kita panggil aja ya. Kit Pang Sej, kita panggil saja. Seeker Revolution Event Organizer, SRO. Yang satu, OKOC Milenial Jawa Barat. Fotonya mani kasep pisan, karasep. Oke. Tunggu. Deron dan Vinkan. Tak acan requestnya. Vinkan. Aku klik dulu. Kebalik. Kebalik. Halo Prof. Malam. Halo. Apa kabar? Assalamualaikum Prof. Sehat Prof. Ini biasanya nih Vinkan sama Deron, Kang Deron ini dua-duanya pakai kacamata. Jadi saya ikutan pakai kacamata. Prof, mantap banget kacamatanya. Ini kacamata buat kacamata ini, buat lari. Stay kesukaan juga. Oh, jadi kita bertiga kacamataan, kompak selalu. Suara saya jelas nggak? Jelas Prof. Kayaknya bergema deh. Iya ya. Bergema nggak? Oh, iya, mental. Jelas. Tapi jelas Prof. Suaranya jelas itu Prof. Oke, soalnya kalau misalnya bergema, ini ada salah satu yang pakai handsfree. Ada yang pakai handsfree nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak nanti saya matiin dulu, itu saya nyalain, saya invite ulang. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi karena yang sebelah kiri yang datang duluan. Itu bisa dimulai dari yang sebelah kiri. Siapa tuh yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri adalah Mas Vinkan. Oke Prof, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deron, salam. Prof Indra, salam juga buat semua teman-teman yang hadir ya. Perkenalkan nama saya Vinkan. Panjangnya Vinkan dari Sumatera ya. Teman-teman bisa panggil saya Vinkan dari Brebes. Aslinya saya Brebes Prof. Cuman saat ini sekarang tinggal di Bogor, tepatnya di Cilengsi Bogor. Nah, terus kebetulan saya sendiri banyak yang punya hobi juga. Ini hobinya salah satu mungkin sama nih sama Prof, olahraga. Olahraga lumayan jalan. Traveling itu paling suka Prof. Nah, jadi kalau Prof ajak kita traveling banyak Prof. Berkeliling. Terus sama musik Prof. Kegiatan sehari-hari ya biasanya ada yang seminar. Yang kita bekerja. Gitu sih Prof. Oke, keren. Alhamdulillah sekarang dari Brebes sudah ke sama-sama kota B, yaitu Bogor. Tapi Bogor coret. Bogor coret bukan? Iya, Bogor coret. Ujung banget Prof. Karena lebih dekat ke Cilengsi ya. Iya, di Cilengsi. Oke. Saya baru tahu kalau pakai kacamata lampunya kelihatan. Jadi ada dua riwayatnya. Jadi tuh kalau saya taruh di sini tuh kelihatan tuh. Gimana tuh kalau saya taruh sini? Taruh sini aja deh. Oke. Sekarang giliran kamera. Tuh suaranya mantul. Siap Prof. Alta Khalif, suaranya mantul. Bentar, kalau gitu kalau nggak mengganggu nggak apa-apa ya. Oleh mengganggu nggak? Oh, Hanif juga bilang agak feedback. Bentar kalau gitu ya, kalau agak feedback itu agak ganggu.
Kang Daron saya hapus, habis itu saya re-invite. Sebentar ya. Siap, Prof. Cek 1, 2, 3. Bisa Aman. dengar suara? Aman. Nah, Aman. akhirnya kita bisa mengisolasi problemnya itu waktu Kang Daron muncul. Oke. Berarti karena Kang Daron nggak pakai handsfree, mungkin pakai monitor kali ya. Kang Daron pakai monitor. Sebentar, Kang Daron atau suara atau justru malah pakai handsfree lebih bagus. Bentar ya, saya. Kalau punya handsfree, minjem. Kalau nggak bawa, pinjem punya tetangga. Ya, pinjem. Oke, saya ulang lagi. Oke, ini kan? Saya pakai handsfree dulu tuh ya, Prof. Hah? Saya pakai handsfree dulu ya. Oke, coba pakai handsfree. Suaranya Kang Daron sih bagus. Suara saya yang mantul. Oh, sekarang udah hilang suara saya. Nggak mantul lagi. Ah, udah. Oke. Itu dari device-nya Kang Daron. Iya betul. Ya, sudah Hanif. Bu Mai, waalaikumsalam. Nyapa Prof tadi, Prof. Oke. Nah, sekarang ada Ketum Iim. Ketum Salam Iim. Pak Ketum. Oh. Tuh kan. Yang ganteng yang muda, Tum Iim, yang muda dong. Kalau ini mah udah overseket. Overseket itu apa? Di atas 50 overseket. Yang muda yang masih 20-30-an. Kang Daron, bisa dengar suara saya? Sudah dengar, Prof. Saya pakai handsfree ngikutin Prof nih. Mirip nih. Cakep. Pakai Bluetooth. Bukan Bluetooth, Pakai tapi Bluetooth. Bluetooth. Kalau handsfree Prof itu Bluetooth, kalau saya Bluetooth. Nah, giliran Kang Daron sekarang. Kenalan. Oke, siap, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Deron Rahmatullah, panggilannya Deron, kelahiran Garut. Saya tipe petualang, tapi tidak jauh-jauh, karena dilahirkan di Garut, mengembara ke Ciamis, mencari ilmu di Bandung, sempat kerja di Bekasi, akhirnya mendapatkan jodoh di Sukabumi. Selama 30 tahun itu saya mengembara, tapi nggak jauh-jauh, masih sekitaran Jawa Barat. Maka dari itu, saya sangat terinspirasi mendirikan sesuatu ataupun sebuah komunitas yang berkaitan dengan Jawa Barat. Hobi saya ngopi, diskusi. Kalau olahraga sekarang udah jarang, Prof, karena perut sudah susah dikondisikan. Kalah nih sama Prof nih. Prof, waktu saya main ke rumah masih lari aja tuh malam-malam. Keren banget nih. Beda antara doyan olahraga sama kurang kerjaan. Doyan olahraga sama kurang kerjaan. Oke, nah hobi sudah, tempat tinggal sudah, status menikah ya. Status menikah dan sekarang tinggal di Sukabumi, Prof. Masya Allah. Masya Allah. Sukabumi itu biasanya terkena Nugarelis gitu ya, betul ya? Mojang-mojang, Prof. Masya Allah. Terus Sukabumi itu terkenal banyak yang ahli urut, bener nggak? Banyak juga sih Maerot. Maerot adanya di Sukabumi, Prof. Iya, saya baru tahu tuh. Iya, orang dulu menjalankan. Pinkan katanya mau ke Sukabumi kemarin, pengen ke sana katanya. Oh iya. Terakhir ke Sukabumi yang itu, Prof, yang ngecek desa wisata itu, Prof. Kang Daron juga. Oh, Ciletuh, bukan?
Cikande, Prof. Oh, Cikande Cikande. ya. Oke. Iya, betul. Luar biasa. Saya itu objek wisata kesehatan alternatif tuh. Eh, Mang apa? Maerot ya, keren. Terus sampai dulu ada Iya, Prof. joke-nya, ada bercandaannya. Katanya kalau punya mobil yang kecil terus pengen dibesarin ke Maerot aja katanya. Jadi mobilnya diurut, tiba-tiba mobilnya bisa panjang Jokesnya lucu karena. itu. Nah, jadi eh, kenapa saya tanya tukang urut itu? Almarhum yang mengurut saya itu juga dari Sukabumi. Itu, Masya waduh, Allah. saya kehilangan banget tuh karena dia suka ke Jakarta, udah itu terus ilmu yang dititipkan ke dia melalui Allah itu dia pergunakan sebaik-baiknya untuk bantu banyak orang yang tadinya nggak bisa jalan jadi jalan. Saya tuh berapa kali membuktikan dia datang pincang keluar jalan biasa gitu. Itu luar biasa itu. Tadinya datangnya nggak bisa ngangkat tangan, tiba-tiba pulangnya bisa ngangkat tangan. Dan saya mengalaminya sendiri. Jadi itu akuin lah, keren. Nah, di situ juga di Sukabumi juga banyak mata air ya. Dan yang salah satu yang terkenal itu adalah Aqua. Dan Wah. dan salah satu pabrik air mineral OKOC juga ada di perbatasan Sukabumi sama Kabupaten Bogor ya. Luar biasa itu. Nah, jadi kita banyak berkah dari Sukabumi. Dari Bogor juga banyak. Bogor itu tempat ibu saya besar. Dia sampai sekolah guru. Sekolah gurunya waktu itu kan levelnya level SMA. Sekolah pendidikan guru. Masih ada nggak sih sekarang? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kurang paham. Sekolah pendidikan guru, udah itu terus baru dia kuliah di UPI. Dulunya sih IKIP di Bandung. Ya. Jadi Bogor, Sukabumi itu tempat yang sangat saya kenal. Nah, ini kalau ditanya nih, ini kan pantas episode baru ke-7 ya. Jadi baru 7 kali, memang dilakukan seminggu sekali lah ya, minimal. Kenapa? Karena pantas ini atau kita itu kepanjangannya dari pendampingan terikhlas. Itu bukan saya yang mendampingi, tapi saya memperkenalkan teman-teman yang jadi pendamping selama ini lillahi ta'ala ya, dan penggerak komunitas. Nah, muncul di sini anak-anak muda yang sudah punya komunitas dan udah menggerakkan komunitas. Tujuannya adalah agar kenal dengan komunitasnya, dengan penggeraknya, Kang Deron dan Mas Wingkan, udah itu bisa cerita apa yang menjadi inspirasi, kok mau sih gitu ya menjadi pendamping. Pendamping itu kan banyak keluar investasi waktu, terus ada uangnya juga, pemikiran, tenaga, keringat, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa mengajak teman-teman, yuk bareng-bareng menjadi pendamping. Kalau belum pede gitu ya menjadi pendamping punya komunitas sendiri, ikutan dulu dengan Kang Deron atau Mas Wingkan. Udah itu terus habis itu baru bisa mulai sendiri. Nah, itu objektifnya pantas. Kalau 2 tahun kemarin kita mulai dengan ngobrol santai, tujuannya adalah saling memperkenalkan usaha masing-masing. Karena di musim pandemi ini hijrah digital itu sesuatu hal yang tantangannya cukup besar. Dan karena ini pakai live Instagram, teman-teman yang muncul di Ngobras itu saling promosi buat yang dengerin. Nah, habis promosi apa? Nah,
kita ada program acara satu lagi namanya Mentas. Mentas itu mentoring tuntas. Kenapa kalau di Ngobras itu munculnya 2 orang, ya, atau bahkan lebih pernah satu saat, tapi begitu signalnya berantakan gitu ya, kita batasi jadi 2 orang aja. Itu tujuannya hanya untuk memperkenalkan usahanya. Nah, berikutnya kalau udah diperkenalkan usahanya, bagi yang udah pernah muncul di Ngobras, udah itu terus usahanya tumbuh 3 periode waktu berturut-turut, saya undang lagi ke Mentas. So, untuk dapetin, dan itu one on one satu-satu ya, supaya bisa tanya jawab, diskusi tentang apa, dan lebih panjang waktunya. Artinya kenapa lebih panjang? Karena tetap 1 jam tapi sendirian, dan sendirian itu bisa ngobrol, tanya jawab lebih luas lagi. Nah, itu di Mentas. Tapi ada satu lagi yang spesial banget, yaitu Pantas, di mana Pantas ini kita nggak bicara usaha masing-masing, tapi kita hanya bicara gimana, kenapa, terus apa yang dilakukan, ya, apa itu komunitas-komunitas yang udah dijalankan, dan bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan lebih banyak lagi, ya, melahirkan lebih banyak lagi pendamping-pendamping, dan ujungnya adalah komunitas. Kalau di OKOC sekarang kan ya 160-an atau 170-an gitu, mendekati 200 komunitas yang ada. Dan menurut saya masih terlalu sedikit buat Indonesia yang begitu luasnya. Di Sukabumi aja nggak bisa sendirian. Kang Deron udah tahu tuh. Waktu saya datang ke mana, ke Geopark gitu tuh, itu yang datang tuh dari Garut, dari mana-mana gitu, kasihan gitu ya, berjam-jam. Nah, tapi kalau misalnya setiap tempat ada, itu jadi lebih mudah buat teman-teman untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan usaha. Nah, kira-kira suaranya, katanya suaranya hilang. Betul ya? Suara saya hilang nggak? Enggak, Prof. Masuk, Prof. Aman. Aman. Oke, Geni Collection mungkin signalnya yang batuk-batuk. Oh, ada OKOC Forever, Mbak Dini. Oh, oke. PGA, Pendidikan Guru, bukan guru agama aja, atas. Ada nggak PGA? Katanya udah jadi Man Bogor, Prof. Man Bogor itu apa ya? Man itu ini Madrasah Aliyah Negeri kali ya, Prof? Madrasah. Iya. Madrasah Aliyah. Negeri. Madrasah ya? Negeri. Kok jadi Man? Singkatannya apa, Din? Ini kita nebak-nebak. Milenial. Man itu milenial apa? Bukan ya? Oke. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan yang berikutnya nih. Ceritain dikit. Tadi kalau perkenalan pribadi, sekarang perkenalan mengenai komunitasnya. Udah itu terus dari kapan beradanya. Udah itu apa sih yang mendorong gitu ya? Kok bisa melahirkan terus ide itu, terus dari awal sampai sekarang apa yang membuat semangat terus, termotivasi terus untuk jalan terus, karena nggak sedikit investasi yang diberikan oleh teman-teman penggerak gitu. Dan apakah terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lainnya atau organisasi atau institusi lainnya. Ini Kang Deron saya lihat sangat-sangat getol menggandeng pemerintah daerah. Nah, terus itu juga bisa diceritain udah berapa pemerintah daerah ditaarufin. Terus berapa yang udah goal menjadi MOU, bahkan udah PKS. Nah, kedepannya gimana caranya kolaborasi dengan komunitas masing-masing. Oke, kita mulai dengan Mas Finkan. Silakan Mas Finkan. Oke, Prof. Jadi ya mungkin awal kebentuknya Seeker dulu ya, Prof ya.
Singkat, sebenarnya dulu memang pertama dibentuk Seeker ini sebenarnya keresahan saya juga ya, keresahan saya di mana dulu saya kan bentuk dari mahasiswa ya, mahasiswa semester 5 di mana saya juga sama mungkin kalau tatanan mahasiswa itu takut mendapatkan lapangan kerja gitu kan ya. Ya, di situ saya pikir daripada saya keluar lulus kuliah mencari kerja, mending saya menciptakan lapangan kerja buat diri saya sendiri sebenarnya kayak gitu, ya kan. Nah akhirnya ketika momen pada saat saya membuat Seeker ini, itu saya ada di sebuah event organizer yang memang apa timnya itu anak muda yang dihandle sama saya. Nah sehingga dari situ ketika singkatnya ketika saya berkembang selesai perkuliahan, merasa oh apa namanya kok seru dan juga kok makin bertambah ilmunya ketika saya berhubungan sama banyak orang, ketika saya bersilaturahmi dengan banyak orang. Sehingga dari situ saya punya sebuah visi misinya di mana saya ingin kalau mau mengembangkan usaha bareng-bareng, bareng meningkat, bareng numbuh gitu kan, bareng meningkat, bareng numbuh. Nah, alhamdulillahnya ketika terus berjalan dengan sistem volunteer ya, dulu tuh Seeker masih, memang sampai saat ini juga masih buka sistem volunteer ya. Dengan sistem volunteer kita buka, kita gandeng, kita latih. Saya sering apa namanya buka open volunteer itu saya dampingi buat volunteernya ini. Setelah selesai, kalau mereka udah ahli ya silakan berkembang di mana saja gitu kan. Nah alhamdulillahnya tahun 2020 ketemu OKOC gitu kan ya, ketemu OKOC masuk waktu itu kalau saya sama pertama kali sama Pak Im sama Pak Indra juga ditawarkan kan untuk masuk di OKOC dan ternyata punya sebuah kurikulum ya kurikulum yang sejalan gitu sejalan karena memang waktu itu jujur kalau saya waktu pergerakan itu tanpa arah itu namanya itu ya udah yang penting saya buat kegiatan saya bersilaturahmi saya sambil mengembangkan usaha jalan gitu kan. Nah tapi dengan adanya kurikulum tadi, oh ini bisa jadi tangga gitu, bisa jadi acuan, bisa jadi apa namanya scale up-nya saya dan juga tidak membuat bingung teman-teman yang memang menjadi anggotanya di Seeker Revolution. Akhirnya bergabunglah bersama OKOC yang alhamdulillah setiap kegiatan sekarang ada kegiatan rutin yang biasanya kita lakukan hari Sabtu karena kita juga kan masuk ke era digital ya sehingga di setiap hari Sabtu kita ada kegiatan virtual business gathering ya kan yang merupakan salah satu pendampingan para anggota UMKM. Nah, ketika di sini juga Prof yang makin terus pingin membuka pendampingan itu kenapa sih makin terus pingin membuka? Karena konsepnya ketika kita selalu bersilaturahmi itu insya Allah rezeki akan selalu tumbuh gitu kan. Ilmu juga akan selalu ada jadi tidak habis. Jadi ketika kita berbagi bukannya habis, tapi akan terus numbuh gitu kan. Nah, dan dari situ pun akan ketemu orang baru dan itu akan membuka suatu ide-ide kreatif kembali. Nah, begitu sih kurang lebihnya ya. Dan saat ini di Seeker sendiri memang secara keanggotaan ada 600 ya 641 cuman memang kembali juga bareng sama teman-teman penggerak lain juga yang punya teman-teman anggota penggerak lain juga tapi pada intinya di Seeker Revolution sendiri kalau tadi Prof bilang ada sih gak sih sistem kolaborasi gitu kan ada gak sih sistem apa namanya kita bermitra segala macam Insya Allah saya selalu membuka selebar-lebarnya teman-teman semuanya yang mau berkolaborasi, terutama mungkin menjadi pendamping-pendamping yang bisa ikhlas gitu kan, ikhlas kita bersosial apa namanya untuk menumbuhkan usahanya. Gitu sih Prof, itu awalnya Prof. Kayaknya masih ke unmute tuh, Prof. Ke unmute kayaknya ya. Sorry. Maaf. Siap. Maaf. Keren. Yang tadi disampaikan 641. Wih, itu semua udah masuk ke database-nya okoc.net belum? Udah ya? Oke. Iya Prof. Sudah Prof. Udah ya. Karena misalnya ada beberapa penggerak yang cukup
banyak di atas 3.000 gitu ya, 2.000, 3.000, tapi belum semuanya masuk ke Betul. ya okoc.net. Nah, itu perlu banget. Kenapa? Karena kalau udah masuk, itu keluar dashboardnya, terus dashboardnya bisa dilihat. Ini orang udah pelatihan di mana, apa, jam berapa, atau tanggal berapa. Udah itu terus pelatihan berikutnya apa. Jadi kelihatan semua sama Mas Winkan, sama Kang Deron kelihatan. Jadi bisa kayak ngebaca buku raport gitu ya, kalau lagi SD, SMP, SMA itu kan ada raport tuh dilihat, oh dari 641 itu udah ikut pendampingan berapa kali, terus udah ikut pameran, udah punya kartu anggota atau belum, terus dia tergabung dengan komunitas mana lagi. Nah, ini dimungkinkan untuk dilihat di platformnya okoc.net. Wah, keren. Thank you. Iya, ini Hanif tadi bukan suaranya hilang tapi ke mute. Soalnya di sini di sebelahnya tempat cuci piring, ya, jadi bisi, ada cair airnya tuh bunyi gitu. Oke. Kang Deron, silakan Kang Deron. Perkenalan. Oke, si Milenial Jabar yang dulunya adalah gerakan apa? Milenial Indonesia. Gerakan GMI, Gerakan Milenial Indonesia. Yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan apa? Kepala desa, bukan? Pemilihan presiden. Kepala desa Indonesia. Kepala desa ya, Prof ya. Indonesia. Bukan lurah. Kepala desa Indonesia. Kepala desa seluruh Indonesia maksudnya gitu. Bosnya para kades. Bosnya para kades betul, Prof. Oke, sok mangga. Ya. Awal mulanya saya kan udah seorang pekerja ya, Prof. Waktu itu saya memutuskan resign, walaupun nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi saya pengen jadi pejabat, Prof. Saya pengen, kalau nggak di legislatif ya eksekutif, apapun itu, misalkan jadi lurah, di dewan perwakilan rakyat daerah gitu ya. Awalnya gitu, Prof. Ya. Saya coba terjun ke sana, masuk ke sebuah partai, dan secara tidak sengaja dipertemukan dengan Pak Sandi, Prof. Dipertemukan dengan Pak Sandi, dan akhirnya saya memilih masuk ke Gerakan Milenial Indonesia. Saya tertarik dengan sosok beliau yang awal mula mindset saya itu adalah saya pengen kaya. Caranya saya pengen kaya itu adalah berpolitik. Politik, sosial, ekonomi. Nah, saya itu malah berpolitik dulu. Saya ingin kaya, tapi saya harus masuk politik. Setelah itu saya baru mendapatkan sosial, saya terkenal. Dan akhirnya saya bisa meraup ekonomi ataupun kekayaan. Tapi setelah dikenalkan dengan Pak Sandi, akhirnya saya dikenalkan dengan OKOC, dengan Prof, dengan Pak Iin, dan teman-teman OKOC lainnya, mindset saya jadi berubah, Prof. Yang awalnya politik, sosial, ekonomi, terbalik, ekonomi, sosial, politik. Saya tuh kalau mau kaya ya, bangun dulu ekonominya gitu. Saya harus menjadi seorang yang entrepreneur ataupun seorang yang bisa menghasilkan sesuatu dengan kedua tangan saya sendiri. Setelah siapapun yang terlihat sukses pasti akan terkenal. Nah, barulah kalau mau terjun ke politik itu adalah sebuah pengabdian. Jadi tadinya politik sosial ekonomi jadi ekonomi sosial politik. Nah, itu yang membuat saya mindset saya berubah. Akhirnya sudah, saya nggak akan dulu naik nih. Saya mendingan fokus dulu di usaha saya, biar saya mapan dulu, biar nanti kata Pak Sandi juga kalau politik itu adalah pengabdian, biar juga saya terjauh dari korupsi ya gitu. Itu awal mulanya. Akhirnya terbentuklah OKOC Milenial Jawa Barat, dan saya juga melihat teman-teman di komunitas saya ini mempunyai beberapa potensi, Prof. Jadi kita kasih wadah lah. Waktu itu juga saya sharing ke Pak Iin, daripada anak-anak yang punya potensi nggak ada wadah, kita wadahin, kita kasih beberapa pelatihan. Akhirnya dibentuklah OKOC Milenial Garut awalnya.
Tapi teman-teman di luar daerah itu, wah kok kita nggak diajakin, ya udah yang dari Tasik, dari Purwakarta, dari Ciamis, dari Sukabumi dirangkul. Walaupun belum 27 kota dan kabupaten, akhirnya kita mencetuskan nama Milenial Jawa Barat. Itu sih awalnya. Nah, keanggotaan kita memang masih stagnan di bawah 200 ya, 180 kalau nggak salah sekarang, 180. Karena dan sekarang di awal tahun 2022 kita bikin pilot project dulu di Sukabumi. Saya coba merangkul dulu beberapa pemuda, kita coba kasih pelatihan dengan komunitas baru namanya Hijrah Produktif Prop. Nah itu pilot project dari Operasi Milenial Jawa Barat juga agar anak remaja ini yang mau hijrah tapi tetap produktif. Kita masih pakai kurikulum dari OKOC ini karena itu sangat bermanfaat. Dan kedepannya juga saya udah calling sama tim kan nih, pengen kolaborasi bikin sesuatu yang mengebrak di Sukabumi. Kita undang Prop, kita undang Faim, bikin pelatihan yang luar biasa. Nah di OKOC Milenial ini juga kita sudah tersambung dengan beberapa pemerintahan daerah termasuk Pemkot Sukabumi, Pemkab Garut, Pemkab Ciamis, Pemkot Bandung, dan terbaru sekarang dengan Pemkab Sukabumi. Jadi ada Pemkab Sukabumi itu ada kota dan kabupaten. Gitu Pak mungkin. Masya Allah, luar biasa. Jadi terbalik ya, mindsetnya jadi terbalik. Keren. Itu ngikutin siapa tuh? Panutan satu-satunya tuh Rasulullah juga begitu. Ekonominya mapan dulu. Betul Pak. Mapan. Ya. Nah, walaupun ekonomi mapan itu nggak ada hubungannya dengan pola hidup ya. Jadi pola hidup tetap bisa sederhana walaupun ekonomi mapan. Tapi kayaknya jarang ya gitu ya. Jarang ya. Ada sih ya, satu dua ya. Ada itu. Kedua ya. Prop sama Pak Sandi itu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dulu saya pernah membantu ISQ ya. ISQ. Video saya kok agak buram ya? Baru saya perhatiin. Bener ya? Enggak, Prof. Aman, Prof. Aman. Oke. Jadi saya dulu pernah membantu ISQ dalam membuat modulnya mereka, modul yang mau dilatih gitu ya. Waktu itu topiknya lagi membahas zakat. Nah, waktu membahas zakat tersebut, pertanyaan pertama yang muncul tuh, zakat itu untuk orang yang asetnya berlebih tapi tidak termanfaatkan. Kira-kira gitu. Jadi, karena tidak termanfaatkan, itu harus jadi manfaat. Nah, supaya jadi manfaat, dia harus ada semacam pajaknya gitu deh ya. Semacam pajak. Coba perhatiin, zakat itu ada jangka waktunya 1 tahun, terus ada nilai minimalnya. Nah, artinya kalau nilai minimalnya itu kelewat, terus setahun nggak ngapa-ngapain, nggak diproduktifkan, itu dia harus dikeluarkan uang. Ya, artinya disimpan gitu ya. Karena kesimpan, dia harus dikeluarkan. Nah, terus tanya lagi, sebenarnya yang definisinya kaya tuh kayak gimana sih? Ternyata kalau kita lihat di Quran gitu, definisinya kaya itu adalah tidak membutuhkan sesuatu. Tidak membutuhkan sesuatu. Jadi udah kebutuhannya udah terpenuhi. Nah, kebutuhan itu kalau manusia ya mentok-mentok makan 3 kali ya. Berarti kalau sekali
makan itu di nasi Padang 20.000 aja ya, 20.000. Ini nasi Padang yang kerenan yang di kota. Kalau yang di warung-warung bisa lebih murah. Nah, itu 20.000 kali 3, 60.000. Ya, 60.000 lebihnya udah nggak bisa kemakan lagi. Kenapa? Karena perutnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Terus mau punya sepatu, satu buat lari, satu buat ngantor, sama satu sendal jepit deh. Ya kalau pergi kemana-mana. Paling 3 doang. Selebihnya ngapain? Nganggur. Nah itu harus dipajekin tuh, harus dizakatin. Kalau punya lebih dari sekian sepatu gitu ya. Atau kita punya beras yang berlimpah, itu harus dipajekin. Terus punya tanah. Kalau tanahnya dijadiin ladang atau sawah atau kebun, itu bukan jadi zakat itu. Dia nggak masuk kriteria zakat. Dia masuknya produktif. Dan karena produktif, dia nggak harus dikeluarin zakatnya. Nah, jadi terpikir bahwa, umat itu uangnya harus muter gitu ya. Diputer terus gitu. Atau asetnya puter terus. Artinya tadi ya, misalnya tadi ada ladang, kalau ladangnya katakanlah 1 hektar gitu ya, dipakai semua gitu. Itu bukan menjadi objek zakat, pemahaman saya. Yang jadi objek zakat adalah kalau tanahnya nganggur atau dipakai cuman sebagian. Sisanya itu karena udah lewat 1 tahun itu harus dikeluarin zakatnya. Nah jadi kembali ke statementnya Kang Deron itu, ekonomi itu betul-betul adalah aktivitas yang utama yang diperhatikan dalam Islam. Kenapa? Pernah dengar ya, kalau fakir itu dekat sama kufur. Ya, fakir dekat sama kufur. Jadi kalau fakir itu bisa 2. Fakir harta sama fakir kalbu atau hati. Nah ternyata yang membuat kita kaya itu adalah kaya kalbu. Jadi nggak kepengen macam-macam gitu ya. Kebutuhannya tadi makan 3 kali, sepatu ya 2, 3 gitu lah ya. 1 aja sebenarnya udah cukup. Karena sepatu lari sekarang udah banyak yang warnanya hitam. Jadi bisa dipakai buat ngantor juga atau menghadap pejabat. Nah, kalau dulu sepatu lari harus misah karena warnanya bling 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 gitu ya. Warnanya mengkilat gitu. Nah, tapi sekarang banyak yang solnya hitam, terus atasnya hitam. Nah, itu bisa dipakai 1 buat semuanya. Plus 1 sandal jepit. Jadi itu, atau sendal biar gampang keluar masuk ke masjid misalnya. Nah, jadi ekonomi itu sesuatu kekuatan yang luar biasa, atau kesejahteraan ya, disebutnya kesejahteraan. Kekuatan di mana kita nggak perlu berlebih untuk berbagi kan. Jadi sedekah, jadi dari zakat itu untuk aset-aset yang kesimpan lebih dari setahun dan di atas nasab. Habis itu kita lihat tadi Kang Neron bilang sosial kalau di perguruan tinggi, fakultas sosial itu nggak mungkin atau jarang banget yang berdiri sendiri. Fakultas sosial, pasti fakultas ilmu sosial, terus satu lagi apa? Politik. Dan ilmu politik. Singkatannya FISIP. Kenapa? Karena 2 sisi mata uang. Ada ilmu sosial, ada ilmu politik. Kenapa? Sosial itu masanya, ya, politik itu
power atau kekuasaannya. Jadi dua sisi mata uang itu adalah sosial, itu masanya, masyarakatnya. Satu lagi kekuasaan. Nah, karena dia dua sisi mata uang, berarti kekuasaan hanya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang betul-betul yang harus dipahamin tuh. Nah, sayangnya kita suka memisahkan nih antara sosial sama politik, itu kita suka pisahin. Dan banyak teman-teman yang berkiprah di organisasi massa, terus dia organisasi politik, itu lepas nih. Kami politik aja, sosialnya beda. Gitu. Padahal dia dua sisi mata uang gitu. Kalau salah satunya nggak ada, kalau mata uang salah satunya licin gitu, atau kalau uang kertas itu kosong gitu, ngeblank, itu uangnya nggak laku. Nah, karena kita banyak yang tidak melalui pendidikan yang seperti itu, atau yang memberikan kita kesadaran bahwa itu dua sisi mata uang, ya politik aja, nggak ada sosialnya, nggak ada ekonominya. Justru dia politik untuk dapetin ekonomi. Maka itu sekarang kita lumayan morat-marit, yang namanya pemerintahan, khususnya dari sisi penyimpangan penggunaan anggaran, penyimpangan menerapkan atau melihat hadiah. Ya, dipikirnya kalau hadiah itu bebas-bebas saja diterima. Ya, karena saya sudah melakukannya, padahal dia digaji oleh pemerintah. Ya, jadi pemahaman ini banyak yang belum ada. Nah, Kang Deron karena awalnya aspirasinya punya seperti ini, pendidikan politik, ya, sosial dan politik itu boleh menemani pelatihan ekonomi. Nah, khusus buat OC Milenial Jabar nih, karena punya aspirasi untuk jadi pejabat. Dan satu waktu saya doakan jadi pejabat, supaya apa? Pemahaman ini harus dibawa ke dalam dia menjabat. Nah, pemahaman, pengalaman, ilmu ini harus dibawa menjadi pejabat. Nah, nantinya ya mungkin mudah-mudahan ya, doain satu generasi lagi jadi tuh. Jadi masyarakat yang sejahtera dan juga baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, jadi dia betul-betul paripurna. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi yang dilakukan oleh komunitas itu betul-betul, kalau kita sadar ya, itu powerful banget. Bayangin Kang Deron ada sekitar 200 orang. 200 orang yang kalau Kang Deron bilang A, langsung A semuanya. Bilang B, langsung B gitu. Nah, sama 600-an Kang Singkan. Ayo kita bikin virtual business gathering, VBG. Semuanya gabung. Itu power. Ya, itu power. Jadi harus sadar bahwa itu power. Dan power itu ada great responsibility atau tanggung jawab besar di baliknya. Jadi nggak bisa sembarang ngucap gitu ya, cek gitu, udah terus wah salah gitu. Jadi harus ada syuronya. Oke, OC Milenial sama Siker udah punya Dewan Syuro belum? Yang konsultasi, yang kita saling konsultasi gitu ya, atau pengurus itu sama aja. Yang penting harus konsultasi. Nah, ini power, dan satu saat power itu kita pakai untuk, bukan satu saat, mulai dari sekarang kita pakai untuk sebanyak-banyaknya kesejahteraan teman-teman kita yang tergabung. Nah, jadi itu saya ngomong kepanjangan nggak?
Enggak, Bro. Enggak, Bro. Ini ini harusnya teman-teman yang bicara lebih panjang nih. Karena udah 1 jam nggak kerasa. Udah 1 jam belum? Kalau sama Prof itu walaupun Berarti 2 jam Kang itu nggak Deron kerasa. kalau kayak gini ngobrolnya harus ngopi langsung nih Pak Kang Deron ya. Dulu waktu di rumah Prof saya sampai malam. Nah, Iya. jadi itu ide bagus tuh, ide bagus. Ide bagusnya kenapa? Jadi yang dimulai atau ilmu selama pandemi itu kan kita diajarin sama Allah nih bahwa teknologi jangan dipakai buat nonton aja, tetapi juga untuk siar atau menyebarluaskan informasi. Nah, sekarang ini pakai live IG karena saya ada di mana, Kang Daron di mana, Mas Intan ada di mana ya, jadi kita bisa melihat. Tapi kita juga belajar bahwa ada yang namanya hybrid. Hybrid itu offline-nya ketemu, tadi ngopinya dapat. Jadi Kang Daron kan hobinya ngopi. Tadi idenya Mas Intan juga ngopi. Nah, sekarang kita wujudkan aja. Nanti Pantas ini kan saya PR Pantas nih kalau 150 orang harus hadir, berarti kan harus ada 75 episode. Ini baru ke-7 nih. Ya, baru ke-7. Nah, gimana caranya bisa menghadirkan lebih dari 2, tapi masih bisa ditonton oleh banyak orang. Gimana tuh caranya? Dalam 1 jam. Nah, soalnya kalau kelamaan nanti satu ngantuk, besoknya kan harus kerja. Nomor 2, persiapan buat usaha besok paginya jadi terbengkalai. Jadi jangan kelamaan, belajarnya sejam aja. Nah, itu caranya dengan event hybrid. Nah, event hybrid, kitanya nih, Kang Deron, Mas Inkan, datang. Tapi karena udah pernah muncul di Pantas, harus panggil lagi 2 orang atau 3 orang lain, duduk bareng di rumah saya atau di mana gitu. Tapi kita broadcast juga. Model kayak gini nih. Tapi suaranya bagus, videonya bagus. Udah itu terus bisa tanya jawab. Bisa komentar lah. Orang-orang bisa komentar. Bisa komentar dan bertukar dan kontribusi. Berdiskusi. Itu gimana caranya? Tolong dipikirin ya. Siap, Prof. Dan tempatnya bisa beda-beda. Di Sukabumi, Ya. di Bogor, di bawah air terjun, di pantai, di waktu itu pesantren apa Kang Dero yang kita pergi? Yang di ujung gedeng ya, Prof ya? Ya. Aduh, saya lupa lagi namanya. Anak muda nggak boleh lupa. Kalau saya udah boleh lupa. Siap-siap diingatkan lagi, Prof. Aduh. Pesantren itu luar biasa menurut saya. Idenya keren banget. Idenya adalah pesantren nelayan, petani, peternak belajar di situ supaya apa? Supaya bisa punya penghasilan dari kedua tangannya. Keren banget tuh. Nelayan dan petani adalah 2 profesi yang paling termarginalkan di Indonesia. Nelayan itu waktu saya di Madura sehari dapat 12.500 kalau lagi paceklik. 12.500 buat keluarga gimana caranya tuh? Ya, kita harus bantu teman-teman nelayan untuk supaya punya penghasilan lebih. Oke. Nah, jadi silakan mikir event organizer. Event organizer mikir. Terus mau mengadakan Pantas tapi dengan Pemda juga boleh. Ya, jadi kita duduk. Nah, permasalahan utamanya sekarang karena kameranya baru 1 atau 2, kalau lebih dari 2 orang atau 3 orang itu agak repot. Jadi perlu kameramen yang sorot sana, sorot sini gitu ya. Terus nanti baru diedit dan seterusnya. Saya pengennya live. Gimana sih caranya?
live tapi semuanya ke cover, mukanya nggak kecil-kecil gitu ya, duduk gitu ngeriung udah itu, terus kameranya cuma satu, statis saja gitu, kameranya harus bisa set ke mukanya dia ngomong, set ke muka dia gitu, tapi live semuanya. Ayo gimana tuh? Soalnya kalau udah rekaman nggak bisa live, itu pakai Zoom doang. Terus Ada Prof kemarin Prof. ya, Ada satu aplikasi kemarin saya dapat Prof. Cuman dia bukan OBS sih. Jadi dia bisa memindahkan kamera ke kamera inti sama kamera zoom out yang kita pakai webcam Prof. Itu ada Prof. wow, keren tuh, keren. Iya. Kalau offline gimana? Offline Prof. Jadi sama Prof. Jadi kan misalkan kita pakai laptop nih Prof. Nah di laptop itu kan ada kabel USB ya. Nah di USB kan bisa pakai webcam atau pakai kamera utama, kamera DSLR. Nah OBS. jadi kita ada satu. Jadi di si laptop ini nanti diinstal satu aplikasi. Saya lupa aplikasinya apa. Nanti dia ketika kita lagi live seperti ini kita bisa memindahkan secara soft Prof. Jadi nggak patah, jadi soft langsung pindah ke zoom out atau ke zoom in-nya si narasumbernya gitu Prof. Dengan 3 kamera tadi kan misalkan di laptopnya ada 4 USB berarti bisa pakai 4 kamera, satu misalkan USB-nya satu kamera laptopnya, satu kamera webcamnya, satu kamera itu bisa. Yang penting dia nanti kita main di aplikasinya itu. Oke. Nah, kalau bagi yang rada-rada gaptek, ya, kalau Vinkan kan jago nih teknologi. Yang rada-rada gaptek, ini harus dibikin sederhana dan murah. Kenapa? Karena saya pengen mencontohkan, udah itu terus dicontek, direplikasi di setiap pelosok Jawa Barat. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai alat yang mahal, terus nggak usah pakai skill yang tinggi, tapi bisa sebentar aja ya, sebentar mungkin 20-30 menit dikasih instruksi, udah itu terus udah bisa jalan. Kang Deron langsung bisa keliling-keliling sama Pemda, terus bikin podcast yang keren gitu ya. Bukan cuma, kalau podcast kan cenderung cuma suara. Ini apa ya? Podcast yang videocast. Apa namanya? Kalau podcast kan cuma suara doang. Oke, ini kita udah kelewatan 5 menit. Gimana kita sebentar lagi kita wrap up ya. Saya wrap up-nya gampang. Wrap up-nya saya berikan kesempatan 1 tanya jawab atau boleh milih. Ya, boleh milih. 1 lagi berbagi cerita mengenai gimana menggerakkan komunitas ini. Berbagi ceritanya tentunya cerita yang rasa jamu ya, yang pahit-pahit dikit. Biar bisa saling belajar nih, saling belajar. Jadi kepahitan orang lain itu adalah hikmahnya atau gulanya dari orang lain. Nah, habis itu 1 lagi, Hanif bilang close the door. Kalau dia close the door, kalau kita open door. Namanya juga inklusif. Open door. Kalau itu let's close the door gitu. Kalau let's open the door. Oke, terakhir adalah kata-kata penutup dari masing-masing ya. Nah, itu boleh silakan dipilih atau boleh 3-3-nya juga. Kita perpanjang 10 menit lebih. Ya, masing-masing 5 menit cukup insyaallah. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Kalau ini Pak dulu. Enggak Kang Deran, apakah? Ya, Oma masihkan dulu seperti tadi dari awal masihkan perkenalan, pengalaman dan sekarang akhirnya juga masihkan aja. Lebih Kang Deran. Oke, mungkin banyak ya Prof. Sedikit ceritain. Memang ketika terjun di gerakan sosial atau di kita pendampingan, kita punya satu kendala ya, apalagi kita anak muda nih Prof, yang memang pengalamannya belum cukup belum cukup
banyak ya kan. Nah, namun kita kan punya suatu kebiasaan yang cepat beradaptasi gitu kan. Nah, biasanya ini menjadi sebuah kendala ketika ketemu memang yang sudah banyak ilmunya gitu kan. Namun di sini kalau dari kami sendiri di Seeker Revolution selalu menerapkan bahwa kita harus belajar bekerja. Jadi kita ketika suatu hal apapun kita pelajari dulu, meskipun itu sulit, nah lalu kita kerjakan gitu kan. Nah, terus setelah belajar bekerja, kita bekerja untuk belajar gitu kan. Nah, jadi ketika bekerja ya pelajari juga ya karena satu case yang sama penangannya akan berbeda. Gitu sih, Kak. Nah, kayak gitu Kang Deron, terima kasih. Keren banget. Belajar untuk bekerja, udah itu tuh bekerja untuk belajar. Wih, cakep. Baru dengar tuh saya tuh. Saya belajar sesuatu yang baru nih. Matur suwun, matur suwun. Oke, silakan lanjut. Anggaran DC. Siap. Ini Siap. teh tiga-tiganya sekarang Pop atau satu-satu dulu nih? Boleh milih, boleh sekaligus, boleh mana aja suka-suka. Oke. Kayak nasi Padang gitulah. Layang pandang ya. Mm-mm. Memang kalau ngobrol sama Pop ini nggak cukup kalau 1 jam, Pop. Harusnya 2 jam, 3 jam. Boleh, Saya boleh, boleh. rencanakanlah sama Mas Pinkan untuk Prof bisa datang ke Sukabumi, kita bikin podcast dengan wakil wali kota Wih, Sukabumi. keren, keren. Nanti konsepnya sesuai dengan request Prof, kita pikirkan sama Mas Pinkan bagaimana caranya sehingga konsep yang Prof inginkan terrealisasikan di Sukabumi. Amin. Kalau di Sukabumi sendiri kita coba di kota lain termasuk di kotanya Mas Pinkan di Bogor. Brebes ya. Boleh, Brebes. Siap. Brebes kemarin nunggu-nunggu. Apa ya? Kalau pahitnya di organisasi sih, kita pasti semua tahu keluar dan masuknya anggota itu sudah menjadi hal yang biasa, karena yang luar biasa itu adalah orang mereka yang bertahan, bukan mereka yang keluar ataupun masuk gitu. Nah, dari sisi itu sih saya selalu mendapatkan pelajaran, oh ini kekurangan kami, oh ini yang membuat saya dan orang itu ataupun kami di organisasi ini dengan orang yang keluar itu tidak satu frekuensi. Jadi di antara kami ada ketidaksinkronan, ada salah ekspektasi, dan ada juga yang tidak satu frekuensi. Dan untuk kata-kata yang ingin disampaikan sih untuk saat ini mungkin berhentilah untuk membuktikan kepada manusia gitu, Prof. Karena miskin dihina, kaya dicurigai, kecil diinjak, besar digibahi gitu. Itulah manusia. Itu sih mungkin menurut saya. Cakep. Ya. Kaya dicurigai, miskin dihina, kecil diinjak, besar digibahi. Digibahi. Cakep. Ini dua-duanya nih. Wah, luar biasa nih milenial. Saya belajar lagi nih dari Kang Darren. Tumi Iim, terima kasih katanya pendampingannya, terima kasih juga. Jadi dengan senang hati. Jadi saya 75 episode itu setahun lah ya, setahun lebih sedikit. Udah bisa mengcover semua yang ada di OKOC, minimal sekali pendampingan. Tapi kalau nanti dibantu oleh Seeker sama milenial, kita mungkin bisa lebih cepat lagi dari 1 tahun bisa memberikan pendampingan. Jadi dulu saya pernah punya keinginan setiap daerah, setiap orang yang saya temui itu saya harus balik lagi menyapa, terus memberikan pelatihan atau memberikan pendampingan gitu ya. Nah, hanya dengan teknologi kita bisa lakukan itu dengan murah, cepat, terus kualitasnya baik. Nah, tapi bisa diselipin dengan tadi yang hibrid tadi.
Nah, terakhir dari saya nih, yang saya terpicu oleh yang Kang Deron sebutkan, bahwa di OKOC konsepnya sederhana, inklusif. Ini kata inklusif ini jarang yang memaknainya dengan pas. Inklusif itu artinya kita bukan eksklusif. Eksklusif itu artinya kita terbatas. Ya, namanya juga eksklusif karena terbatas. Kita terbuka. Siapa aja boleh gabung. Terus tentunya yang punya satu tujuan ya. Yang punya satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan seluruh yang bergabung atau jejaringnya. Nah, artinya kalau kita mulai dari, tadi Kang Deron bilang mulai dari politik gitu ya, terus akhirnya berbalik jadi mulai dari ekonomi. Nah, mulai dari ekonomi berarti pintunya harus kebuka. Kalau mulai dari politik, pintunya harus tertutup. Kenapa? Kalau di Indonesia, politik itu kalau udah gabung ke satu partai, nggak boleh menclok-menclok gitu ya, kira-kira. Tapi kalau di komunitas, itu kalau kita masuk satu komunitas, ya, lahir dari satu ibu istilahnya, itu boleh nggak kita berteman dengan komunitas-komunitas lainnya? Atau kita jadi punya ibu angkat gitu ya di komunitas lainnya? Boleh jawabannya. Artinya apa? Kalau di partai haram 2 kaki, kalau di komunitas halal 1000 kaki. Gitu ya. Jadi jangan kita takut gitu bahwa yang udah gabung sama kita dia akan pindah ke tempat lain. Kita bilangnya bukan pindah. Sekali gabung tetap menjadi keluarga. Kan nggak ada ex keluarga gitu, nggak ada kan. Jadi kita jadi keluarga. Bedanya apa? Bedanya dia jadi less aktif di komunitas kita. Nah, gimana caranya supaya dia lebih aktif? Itu jangan dipikirin semua sendiri. Harus contoh kayak Facebook, harus contoh kayak TikTok, harus contoh kayak Twitter, harus contoh kayak Instagram. Bagaimana tuh? Apa yang dicontoh? Harus contoh kayak YouTube. Yang dicontoh adalah YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, bukanlah Detikcom. Detikcom itu mereka yang membuat beritanya. Kalau tadi yang platform itu yang membuat beritanya adalah seluruh anggotanya, seluruh yang terlibat. Jadi kita bikin platform aja, jadi wadah aja. Siapa yang mau masuk wadah ini terserah, siapa yang mau mewarnai wadah ini terserah. Selama tujuannya adalah mensejahterakan orang dengan cara menciptakan penghasilan agar satu lapangan kerja tercipta. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, wah saya begini, saya begitu, oh harus bikin event 1000 atau berapalah gitu ya. Kita biarin aja, kita buka. Silahkan teman-teman bikin event. Kalau punya 600 anggota, bisa 600 event berbarengan. Ya, atau bisa diatur 600 event setahun, 2 tahun. Itu bisa diatur. Nah, jadi karena kita punya sudut pandang seperti ini, Kang Deron kolaborasi dengan Mas Winkan, itu tiba-tiba Mas Winkan punya 30 ide event dari seluruh anggotanya, Kang Deron punya 30 ide event dari seluruh anggotanya, digabung jadi 60 event, setiap event co-branding. Seeker milenial, setiap event. Jadi yang tiba-tiba tadinya punya 30, jadi punya 60. Gabung lagi dengan Forever. Forever punya, katakanlah karena mereka lebih besar ya, ada ribuan, mereka punya 100 event. 100 plus 60. Itu eventnya branding aja. Supported by, Seeker milenial, organized by Forever. 160 event. Jadi nggak usah pusing. 160 event gimana biayainnya? Biayainnya karena kita berkolaborasi. Semuanya join, ya, berkolaborasi, berjamaah. Nah, kalau berjamaah itu kan konsepnya sederhana.
berdua itu bukan 2 kali lipat, tetapi 20 kali lipat. Jadi satu orde lebih, 27 lah. Jadi kita mulai bisa ngitung, oh iya benar juga ya 27. Coba bayangin kalau kita kolaborasi dengan 27 komunitas, gimana tuh? Berapa ribu event yang bisa istilahnya diklaim. Nah, kalau teman-teman pernah tahu, ini adalah suatu ide bisnis. Ide bisnisnya dipakai benar di industri pesawat atau di industri bukan pesawat, airline. Airline itu apa? Penerbangan. Ya, jadi sekarang kalau terbang misalnya dari Jakarta ke Tokyo, katakanlah ya, itu ternyata code sharing sebutannya, code sharing. Kode penerbangannya bisa macam-macam. Bisa Garuda, bisa Japan Airline, 2, bisa lagi American Airline, 3, bisa lagi United Airline, 4. Jadi terserah orang mau beli dari mana, mau terbang pakai pesawat siapa, tetapi dia tetap dapat benefitnya. Nah, ini yang kita inginkan di OKOC dan komunitasnya. Jadi kembali lagi, politik 2 kaki haram, OKOC 1000 kaki halal. Nah, jadi itu gimana kita berteman dan memperluas jejaring. Oke, ini udah kita kelewatan bukan cuma 10 menit, tapi 20 menit. Jadi ngomong sama cowok yang terpanjang ini. Biasanya ngomong panjang ini sama istri biasanya. Ini ngomong sama cowok-cowok malah panjang. Cowok-cowoknya anak-anak muda lagi. Oke. Iya. Terakhir. Kan sering banyak yang nanya, Prof, cowok kalau ngomong malam-malam ngapain sih? Ya begini nih. Nggak tahu. Iya, betul. Oke. Tadi udah kasih kata penutup dua-duanya. Tapi saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau ada satu kalimat penutup dan satu kalimat penutup dari masing-masing, silakan. Sok, mangga. Kalau untuk satu kalimat penutup lagi ya, Prof, berarti ya. Mungkin buat teman-teman semua yang tadi mau berkolaborasi ya bareng kita di sini, boleh nanti bisa ngubungin langsung ke Instagram saya juga nggak apa-apa nge-DM, terus juga bisa juga ke Sikir Revolusinya atau ke Kang Deron atau ke Milenial Jabar ya Kang Deron ya. Nah, yang pada intinya insya Allah kita terbuka lebar untuk sistem kolaborasi. Gitu, Pak. Itu, Bro. Thank you, Kang Deron. Saya kalimat penutup mungkin ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Indra dan Pak Iin yang selalu memberikan kesempatan buat kita anak muda untuk berekspresi, berakselerasi agar bisa membantu aku juga. Mudah-mudahan milenial dan Sikar bisa berkontribusi banyak untuk OKOC Indonesia dan juga masyarakat luas di Republik Indonesia. Amin. Dengan ciptanya kolaborasi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Qobul. Amin ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Doanya Kang Deron. Amin. Ini karena udah larut, udah jam 9, hampir jam 9 ya. Wih, keren. Doanya Kang Deron terkabul, katanya 1 jam gak cukup, dilebihin. Oke. Dan tadi saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Sama-sama, Prof. Sama, Prof. Terima kasih. Terus kalau ada yang bagus tadi dicatat, kalau ada yang kurang bagus di-delete. Nah, dicatat untuk disebarluaskan. Jadi boleh silakan Kang Deron sama Mas Winkan habis ini bikin story cuplikan-cuplikan yang tadi udah itu nanti saya repostin supaya kerekam. Ya, kalau kerekam kan bisa diingat-ingat, diulang-ulang gitu. Oke, thank you so much. Ya, katanya ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Ini Lia dari Pekalongan. Waalaikumsalam. Pekalongan bergabung. Wih, ada Azizah Bill Aid. Ini Iwati nih, Iwati.
Azizah bin Iwapi Tangsel. Ya, jadi nanti teman-teman silahkan kolaborasi dengan Iwapi Tangsel. Keren-keren. Pengennya mereka ekspor dari produk-produk anggotanya. Oke, hatur nuhun satu acana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih. Thank you Ketum. Masya Allah. Oke, saya sudahi. Teman-teman sekalian, ini tadi ngobrolnya, udah kayak ngobrol dengan istri aja nih, panjang pisan. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Tum. Cakep. Cakep. Singkatan dari cara adaptasi kebiasaan baru. Cakep. Atau new normal. Oke. Thank you Tum Iin. Nanti kita pikirin gimana caranya lebih dari 2 penggerak bisa diberikan pendampingan, karena pendampingan kepada penggerak-penggerak ini super penting banget. Ya, Hanif, cakep. Makasih. Sama-sama juga makasih. Cakep. Cara adaptasi kebiasaan baru. Cakep singkatan dari cara adaptasi kebiasaan baru. Terus saya coba Abdullah. Kapan ke ITB Kala lagi, Pak Indra? Insya Allah kalau diundang. Mantep nih. Memang ketum-ketumnya keren-keren nih. Ketum Iin. Oke. Tuh kan. Hanif juga keren-keren. Ini coba. Saya coba scroll up dulu. Ada yang menyapa. Wow. Kejauhan scroll up-nya. Oke. Thank you guys. See you tomorrow. Kalau besok tuh acaranya mentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.